Menurut Jeddah dan Vincent, justru seharusnya mereka yang protes atas sikap Steven yang tiba-tiba menghilang. Jeddah bahkan merasa lucu kalau Steven terintimidasi atas sikap Jeddah dan Vincent waktu berkoar-koar menuntut Steven bertanggung jawab. Steven yang kini sudah mendekam dalam kurungan penjara merasa Jeddah dan Vincent tidak memiliki etika. Simak video selanjutnya. Itu bikin aku lebih tenang karena ada Vincent yang ikut membantu menjalani prosesnya. Tapi ini cobaan terberat, titik terendah dalam hidup. Bisa dibilang ya. Ini juga bisa dikatakan up and down kalian di awal. Ya biasanya kan dibilangnya kan dalam 5 tahun itu kita dalam 1 tahun langsung ada up and down-nya tuh berat banget. Tapi kan balik lagi sama-sama mau berjuang lah, ya kan, sama-sama juga cinta, percaya, loyal ya. Tapi itu aku syukurin banget juga dengan adanya musibah ini, kelihatan sosoknya Vincent itu seperti apa di mata aku, bahwa lelaki yang mau ada di garda terdepan, padahal ini juga bukan masalahnya Vincent, tapi Vincent benar-benar jadi suami yang luar biasa, yang dimana waktu itu aku benar-benar nggak berdaya, nggak tahu harus apa, cuma bisa nangis, tapi Vincent yang menenangkan, yang menyelesaikan, yang membantu gitu. Jadi itu juga membuktikan bahwa wah, ini adalah sosok orang yang mau berjuang bersama gitu kan. Kalau laki-laki lain belum tentu, tapi ngelihat suami kayak gitu kita jadi bersyukur gitu. Kak Vincent dapat apresiasi dari netizen gara-gara kemarin di garda terdepan mau nonjok sampai udah mau nerekam si banyak yang tersangka. berkomentar. Kamu sendiri seperti apa sih, Jess, ngelihat suami kamu walaupun bukan masalah dia? Iya, itu yang salah satu yang aku syukurin. Aku tuh setiap pagi malam itu aku masih aja selalu berdoa. Kalau malam itu aku lebih berdoa sama Tuhan, koreksi diri. Kalau pagi itu aku berdoa bersyukur. Nah, salah satu doa yang paling aku syukurin itu adalah terima kasih Tuhan, aku diberikan suami yang mau menjadi garda terdepan buat aku dan keluarga gitu. Dan aku tahu rasanya nggak mudah, tapi ini dengan Tuhan kirimkan sosok seperti Vincent itu membantu banget prosesnya, apalagi buat menjalani musibah ini dengan lebih ringan lah gitu. Kejadian di bandara kemarin tuh luapan emosi kalian karena setelah lama nunggu kali ya, atau gimana? Mix feeling sih itu. Namanya juga kita manusia, kita punya perasaan kan. Mau dibilang kita kesel, marah, sedih, sakit hati, itu semua dalam satu box. Jadi saat itu cuma kita mau ngeluapin aja, bukan emosi tapi apa isi hati kita. Sebenarnya cuma pengen nanya aja sih, cuma kan karena mungkin posisinya rame, takut nggak kedengeran, jadi agak kenceng ngomongnya. Tapi kalau itu dijadikan alasan terintimidasi, itu Nggak apa-apa, itu haknya dia lah, dia boleh merasa kayak gitu ya kan, nggak masalah. Bukan terintimidasi, ada yang bilang juga melanggar hak asasi manusia karena mempermalukan di depan umum. Nah, ada bahasanya gimana? ya apa itu penderitaan saya yang saya alami. Iya. Saya lebih parah lagi, uang saya ludes, terus nasib saya waktu itu berantakan. Anak saya jadi nggak keurus, orang tua saya jadi sakit, saya jadi mental saya jadi rusak. Apa rugi apa yang saya derita tidak sebanding. Tapi setelah 5 tahun menunggu akhirnya tertangkap. 5 tahun? Lebih dari 5 1,5 tahun. 1,5 tahun menunggu, maksudnya akhirnya tertangkap. Ada kepuasan sendiri atau masih ingin meminta untuk hak kalian kembali? Nah, kita tetap minta keadilan. Kita Dia pasti pengen itu keadilan. ketangkep, itu terima kasih banyak, itu udah sesuai dengan prosedur. Sekarang udah ada titik terangnya di mana dia bisa BAP, tapi tetap kita berharap dan kita tetap optimis bahwa keadilan di Indonesia itu masih berlaku dan Indonesia itu negara hukum. Jadi kita benar-benar tetap optimis bahwa dia akan bisa bertanggung jawab atas perbuatan dia. Tapi mau dibilang lega karena dia sekarang udah ketangkep dan dia udah menjadi tersangka dan mau nggak mau harus menjalani prosedur BAP. Itu kan udah satu langkah. Sudah satu langkah ke depan ya. Ke depan. Berarti saat itu benar-benar saat itu ya nafsu segala nafsu mood itu hilang makan, jadi hanya bawaan mulai Awal-awal kalian bisa lihat aja di Google, kurusnya saya tuh kayak apa, tulang tok, benar-benar kayak tulang.
Ya, itu karena ya stres. Terus mau dibilang ya kalau kita stres tuh tidur kurang, walaupun tidur tapi tidurnya tuh nggak nyaman, kebangun, ada baby down setiap 2 jam 3 jam bangun, ditambah itu terus harus tetap bahagia depan El karena El masih kecil, masa dia harus lihat orang tuanya menderita terus ikut menderita, kan nggak mungkin. Jadi kayak gitu-gitu kita bener-bener nguras tenaga banget itu saat itu. Cuman balik lagi, selama kita benar, ya kan, pasti ada jalan keluarnya yang terbaik buat kita. Selama kita nggak berbohong, kita nggak buat-buat, toh semua yang kita serahkan itu semua fakta kok, ya kan. Dan dia itu juga ya sesuai dengan prosedur lah, bukan kita kok yang menentukan bahwa dia tuh udah resmi jadi tersangka. Itu kan aparat kepolisian, itu kan juga karena bukti-bukti kita, fakta-fakta kita itu. Jadi kalau dia kemarin berkomentar kayak gitu, terserah dia maunya kayak gimana. Tuh kita nggak mau terlalu bikin pusing lah, biar dia aja yang pusing. Terus saat ini orang tua gimana mendengar kabar? Orang tua dari awal selalu support. Mereka selalu bilang, kalian tuh jangan mikirin apa-apa, mikirin diri kalian sendiri dan keluarga, anak-anak, itu aja sih. Dan of course sebagai orang tua dia dan orang tua saya, mereka juga lega dikit lah dia udah ketangkep, ya kan. Dan yang tadi saya bilang, ini udah ada one step ahead lagi buat Sekarang harapan. ya. Untuk kondisi sendiri dari kesakitan kemarin apa sudah sembuh? Kalau papa sih sekarang oke, Papa udah keadaannya sehat. Ya cuma mungkin karena memang udah tua ya pasti penyakit usia ya. Makanya itu yang kita jaga-jaga banget supaya papa tuh nggak stres, nggak kepikiran. Itu karena aku ngerasa bersalah banget karena kalau anak bikin masalah tuh bikin orang tua stres, jadi sakit itu nggak Jadi enak nggak banget tenang kan. rasanya. Apalagi orang tua tuh harus kan momentum di mereka harus menikmati hidup di usia ini, bukan pusingin anak-anak yang sedang bermasalah. Jadi ya mixed feelings lah, tapi it is what it is, ya kan. Kita mau gimana lagi selain menjalanin aja kan, itu aja sih. Kalau seandainya kan kemarin pihak sana bilang atas kejadian yang di bandara akan melaporkan. Terserah. Ya, kalau seandainya itu apakah Kak Jess dan Kak Vincent tuh sudah siap untuk, ya maksudnya Ya udah siap lah, terserah dia lah. Kalau dia mau lapor balik atau gimana, terserah dia. Terserah. Dia punya hak kok untuk ngelakuin itu. Jadi kami tunggu aja, apa-apa. It's okay. Dia merasa itu mau ngomong apa? Mau aku juga mengungkap apa yang saya rasa gitu. Betul. Kan ya to the point aja lah. Kasusnya apa ini malah kesini kayak belut. Fokus aja udah, fokus itu aja. Jangan dikit-dikit aku merasa ini ngapain, buang-buang waktu. Iya. Tapi setelah kemarin tertangkap, maksudnya pengharapan dari Jessica dan Kak Vincent sendiri untuk kembalinya harta kalian, berapa mobil dan itu? Kita berharap, dan saya juga berharap sebesar-besarnya hak-hak istri saya itu dikembalikan. Cuman balik lagi, kita serahkan ini semua kepada Tuhan, karena kita hanya manusia biasa. Kita sebagai korban, terutama istri saya, nggak minta lebih, hanya keadilan dan hak-haknya dia itu dikembalikan dan dipulihkan, itu saja. Dan untuk CSB yang sudah tersangka, hukumannya yang mungkin dia nantinya harus dapat atau apa, sesuai aja dengan perbuatannya dia. Saya nggak minta lebih atau nggak minta gimana-gimana. Saya nggak mau kayak gimana, saya cuma minta harta istri saya itu balik, itu aja, hak-haknya istri saya maksud saya. Itu saja sebenarnya. Nggak mau panjang lebar, bikin ini bikin itu, nyerang balik, lapor balik, buat apa? Ngapain? Kak Jess, kalau apa yang sudah hilang tidak kembali lagi, mungkin Kak Jess gimana? Ya gimana ya, kita selama ini kita selalu berdoa sama Tuhan aja sih. Kalau misalkan Tuhan punya rencana, kita anggap itu rencana terbaik Tuhan. Dan manusia ya lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi kita di sini kan, di hidup ini kita hanya belajar ya. Mungkin ini pembelajaran yang sangat mahal untuk belajar ikhlas. Berarti tidak mengharapkan apa yang sudah hilang tidak? Mengharapkan dan mengupayakan tetap. Cuma balik lagi hasilnya kita serahkan sama Tuhan.